Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AR Safira Bella dengan NIM 444256060. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian gerbang logika saya, yaitu water level indicator atau indikator ketinggian air. Yang pertama adalah latar belakangnya mengapa saya memilih rangkaian ini. Karena air adalah elemen paling vital dalam kehidupan. Untuk memastikan keberlangsungan hidup, menjaga penggunaan air sangat krusial. Namun, seringkali kita kesulitan untuk mengontrol penggunaan air. Banyak air yang terbuang sia-sia saat kita sedang mengisi persediaan air di rumah. Oleh karena itu, rangkaian ini diharapkan bisa mengetahui volume stok air rumah kita sehingga dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan air sehari-hari. Lalu ada komponen yang kita gunakan dalam rangkaian ini adalah ada gerbang N yang berfungsi sebagai penyaring ketat, yaitu sinyal output baru akan keluar jika semua syarat input terpenuhi secara bersamaan. Lalu ada OR yang berfungsi sebagai jalur alternatif sinyal output akan tetap keluar selama ada minimal satu input yang aktif. Lalu ada gerbang NOT berfungsi untuk membalikkan kondisi logika. Sinyal tinggi diubah menjadi rendah dan sebaliknya. Lalu ada logic probe, yaitu komponen indikator virtual yang berfungsi untuk menampilkan status logika atau boolean dari suatu titik dalam rangkaian digital. Lalu ada switch single pole double throw, saklar kutub tunggal dengan dua arah lemparan yang berfungsi untuk mengalihkan arus ke salah satu dari dua jalur keluaran. Nah, switch ini juga yang berfungsi sebagai indikator low and high dalam indikator airnya. Lalu pembahasan dan mekanisme kerja dari rangkaian. Rangkaian ini bekerja berdasarkan sinyal dari 4 sensor, yaitu A yang mewakili very low, B yang mewakili low, C medium, dan D adalah full. Yang pertama, logika interlocking. Inti dari rangkaian ini adalah gerbang NOT yang berfungsi sebagai pemutus ketika air naik ke level yang lebih tinggi, misalnya B. Sinyal tersebut akan dibalikkan oleh gerbang NOT menjadi 0 untuk mematikan jalur LED di bawahnya. Lalu ada kondisi no water. Indikator no water akan aktif jika semua sensor A, B, C, D bernilai 0. Ini dideteksi menggunakan kombinasi gerbang OR yang kemudian dibalikkan oleh gerbang NOT. Lalu ada prioritas. Hasilnya hanya ada satu LED yang menyala pada satu waktu, yaitu LED yang mewakili titik tertinggi air. Lalu selanjutnya adalah tabel penyederhanaan aljabar boolean. Di sini tabel penyederhanaan aljabar booleannya berfungsi agar kita dapat menyederhanakan aljabar boolean menjadi lebih ringkas untuk mengurangi penggunaan komponen. Nah, ini adalah tabel aljabar boolean sebelum dan sesudahnya. Bisa kita lihat di sini bahwasanya aljabar boolean pada U13 itu bisa disederhanakan menjadi lebih ringkas. Nah, untuk menyederhanakannya ini kita tidak bisa hanya langsung menyederhanakan aljabar boolean dari U13, namun sebaiknya kita sederhanakan mulai dari yang paling kecil yang paling bisa kita sederhanakan. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari rangkaian tersebut, di mana A, B, dan C mewakili tiap-tiap situasi dari sebuah rangkaian, dan U14, U4, U8, dan U10 serta D itu mewakili output dari input dari sensor A, B, C, dan D. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai tabel kebenarannya tiap-tiap kondisi.
Nah, ini adalah simulasi pertama. Di kondisi tidak ada air, yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, seluruh input pada tahap ini bernilai 0 dan output bernilai 1 sebagai indikasi bahwa saat itu tidak ada air yang mendeteksi media pengukuran. Bisa dilihat di bagian sini, seluruh switch-nya itu mengarah ke arah off, di mana keluarannya akan bernilai 1 sebagai indikator bahwa tidak ada air dalam satuan toren tersebut. Selanjutnya adalah simulasi kondisi air mencapai batas very low water, yaitu sinyal mengirim indikasi adanya air di tahap very water yang artinya volume air saat ini sangat sedikit. Sinyal tersebut diimplementasikan menjadi output 1 pada very low. Bisa dilihat pada switch yang ini hanya indikator very low yang on, sehingga keluaran inputnya hanya ada di very low. Selanjutnya adalah simulasi kondisi air mencapai batas low water, yaitu 1100. Sinyal mengirim indikasi adanya air di tahap low water, yang artinya volume air sudah mulai terisi, namun masih di level rendah. Sinyal tersebut diimplementasikan menjadi output 1 pada indikator low water, sekaligus mematikan indikator di bawahnya. Bisa dilihat bahwa dua input, yaitu A dan B, bernilai 1, sehingga menghasilkan output di low water dan mematikan LED di kondisi very low water. Selanjutnya adalah simulasi kondisi air mencapai batas medium water di 1110. Sinyal mengirim indikasi adanya air di tahap medium water, yang artinya volume air telah mencapai batas aman atau setengah dari kapasitas tandon. Sinyal tersebut diimplementasikan menjadi output 1 pada indikator medium water, sekaligus mematikan indikator di bawahnya. Bisa dilihat bahwa input A, B, dan C sudah bernilai 1 dan menghasilkan keluaran output di medium water menjadi 1 dan mematikan indikator 1 di low water. Selanjutnya adalah simulasi kondisi air mencapai batas full water, yaitu 1111, yaitu sinyal mengirim indikasi adanya air di tahap full water, yang artinya volume air saat ini sudah mencapai kapasitas maksimal tandon. Sinyal tersebut diimplementasikan menjadi output 1 pada indikator full water, sekaligus mematikan seluruh indikator di bawahnya untuk efisiensi pembacaan. Bisa dilihat bahwa seluruh input sinyal dari A, B, dan C itu sudah bernilai 1 ataupun high, hingga keluarannya atau outputnya bernilai 1 di full water, sekaligus mematikan seluruh situasi atau kondisi air di bawah dari full water. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai rangkaian gerbang logika dari indikator ketinggian air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.